Kenapa? Rata. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Iya, alhamdulillah baik dan sehat semua, Bu. Alhamdulillah, Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Biasanya kan Ibu energik sekali ya. Mohon izin, Bu, kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Itulah Bu Desi. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf ya Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada, Bu. Dan jangan sungkan, Bu Rita. Tidak mengganggu kok. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu Desi, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Kepikiran saya nggak bisa tenang. Oh, jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, Bu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini kepada Ibu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Bu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Silakan diceritakan. Bu, ingat enggak beberapa hari yang lalu Bapak Kepala Sekolah melakukan kunjungan di kelas saya. Waktu itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalah tidak serius, Ibu. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa ya, Bu? Itu, Bu. Bapak Kepala Sekolah mengkritik saya tentang kesepakatan kelas yang saya buat bersama dengan murid-murid saya. Kalau boleh saya tahu, kesepakatan kelas yang bagaimana, Bu? Apa ada kesepakatan kelas yang memberikan hukuman fisik atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau kurang berkenan ketika saya membuat kesepakatan kelas dengan mencantumkan salah satu memberikan denda kepada murid ketika melanggar tata tertib dan tidak melaksanakan piket. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya, Bu? Saya sejujurnya Bu menyampaikan kepada beliau bahwa saya ketika membuat kesepakatan kelas itu dengan mencantumkan memberi denda jika siswa melanggar tata tertib. Piket kelas juga bersama murid-murid saya dan murid-murid saya juga yang mengusulkan untuk itu Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya. Selama ini, apa yang Ibu lakukan dengan melakukan denda membayar terhadap murid-murid yang ada di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya mencantumkan itu juga karena kesepakatan bersama dan usulan dari murid-murid saya, Bu. Dan pembayaran denda saya kembalikan lagi kepada kelas sebagai kas untuk keperluan kelas, Bu. Berarti pembayaran denda itu bukan untuk Ibu kan, tapi untuk keperluan kelas kan? Iya, Bu. Loh, mengapa Ibu menggunakan denda sebagai alternatif pada murid ketika tidak mengerjakan tugas, tidak pikir dan tidak melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati? Saya melakukan itu supaya murid-murid saya itu sadar dengan melanggar otomatis mereka akan mendapatkan konsekuensi untuk membayar denda sehingga uang jajan mereka menjadi berkurang dan tidak melakukannya lagi. Sebenarnya itu sudah bagus, Buta, idenya Ibu tentang kesepakatan kelas
yang mewajibkan anak untuk membayar denda supaya tujuannya positif. Ketika anak sayang pada uang jajannya yang harus digunakan membayar denda dan dapat lebih giat lagi belajar. Tetapi, bagaimana hasilnya saat Ibu melakukan sanksi terhadap yang kita ketahui kondisi ekonomi siswa kita berbeda-beda ya Bu. Ada yang dari ekonomi mampu, tapi ada juga yang tidak mampu ekonominya. Oh iya Bu, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini saya menyamaratakan kondisi ekonomi murid-murid saya. Iya Bu, jadi sekarang rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi ini ada enggak Bu? Iya Bu, saya berniat meninjau ulang kembali kesepakatan yang sudah saya buat bersama murid-murid saya. Iya, sebuah rencana yang bagus Bu. Lalu kira-kira apa masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu. Saya berencana bahwa saya akan menemui kepala sekolah dan saya juga akan menyampaikan pada beliau bahwa saya meninjau kembali kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid saya, Bu. Wah, subhanallah, luar biasa, Bu. Langkah penyelesaiannya yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu. Oh, alhamdulillah, Bu. Oh, syukurlah, Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah. Salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Iya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Iya, terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Iya, Bu. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi. Iya, Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini juga dalam pikiran saya, Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan murid-murid saya untuk meninjau kembali kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Wah, ide bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang lebih ceria lagi seperti biasanya. Iya, Bu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak ya, Bu, atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya. Sehingga saya sekarang merasa enakan dan lega. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, Bu, sama-sama. Eh, mohon maaf ya Bu, kebetulan saya ada janji dengan anak saya Bu. Anak saya ulang tahun sekarang Bu. Iya, Bu, silahkan. Terima kasih sekali lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.